Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valentino Rossi dari kelas SI 1B dengan NIM 221410142. Ingin membuat tugas mandiri konsep dasar teknologi informasi. Dosen pengampu Ibu Kiki Rizky Nopawardani, MKOM. Dalam pembuatan tugas tersebut, saya mengambil tema kejahatan dalam sistem informasi atau cybercrime. Apa itu cybercrime? Cybercrime adalah tindakan ilegal yang dilakukan pelaku kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer dan jaringan internet untuk menyerang sistem informasi korban. Sejarah cybercrime. Cybercrime terjadi pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Pada tahun 1970, di Amerika Serikat terjadi kasus manipulasi data nilai akademik mahasiswa di Brooklyn College, New York. Kasus penyalahgunaan komputer perusahaan untuk kepentingan karyawan, kasus pengkopian data untuk sarana kejahatan penyelundupan narkotika, kasus penipuan melalui kartu kredit. Selain itu, terjadi pula kasus akses tidak sah terhadap database security Pacific National Bank yang mengakibatkan kerugian sebesar 10,2 juta US dollar pada tahun 1978. Selanjutnya, kejahatan serupa terjadi pula di sejumlah negara antara lain Jerman, Australia, Inggris, Finlandia, Swedia, Australia, Jepang, Swiss, Kanada, Belanda, dan Indonesia. Kejahatan tersebut menyerang terhadap harta, kekayaan, kehormatan, sistem, dan jaringan komputer. Cybercrime di Indonesia. Cybercrime terjadi di Indonesia sejak tahun 1983, terutama di bidang perbankan. Dalam tahun-tahun berikutnya sampai saat ini, di Indonesia banyak terjadi cybercrime, misalnya pembajakan program komputer, cracking, penggunaan kartu kredit pihak lain, pornografi, termasuk kejahatan terhadap nama domain. Selain itu, kasus kejahatan lain yang menggunakan komputer di Indonesia antara lain penyelundupan gambar-gambar porno melalui internet atau cyber smuggling, packjacking, mouse trapping, spam atau junk mail, intercepting, cyber squatting, typo squatting. Sedangkan kasus kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer antara lain cracking, defacing, denial of service attack atau DOS, distribute denial of service attack atau DDoS, penyebaran virus atau worm, dan pemasangan logic bomb. Ciri cybercrime. Yang pertama itu non-violence atau tanpa kekerasan. Kedua, sedikit melibatkan kontak fisik atau minimize of physical contact. Yang ketiga, menggunakan peralatan atau equipment dan teknologi. 4. Memanfaatkan jaringan telematika atau telekomunikasi, media, dan informatika global. Jenis kejahatan cybercrime. Yang pertama ada ransomware. Ransomware merupakan malware atau sejenis software jahat yang dapat menginfeksi komputer dan mencuri data-data maupun informasi penting di dalamnya. Yang kedua ada phishing. Phishing merupakan kejahatan cybercrime yang dilakukan dengan cara menipu atau mengelabui korban. Aksi kejahatan ini umumnya dilancarkan dengan menggunakan email maupun tautan berbagai situs web atau media sosial dan sebagainya. Ketiga ada SIM swap. SIM swap merupakan salah satu jenis modus penipuan yang dilakukan dengan cara mengambil alih nomor ponsel maupun kartu SIM seseorang. Yang keempat ada carding. Carding merupakan jenis kejahatan dunia maya yang dilakukan dengan cara transaksi menggunakan kartu kredit orang lain atau membajak kartu milik orang lain. Skimming. Skimming adalah metode pencurian data yang menggunakan alat khusus, yaitu skimmer. Cara kerjanya dengan menyalin atau menduplikasi data strip magnetik di kartu ATM atau kredit. Metode cybercrime. 1. Password cracker. Password cracker adalah tindakan mencuri kata sandi dari akun orang lain dengan menggunakan program yang dapat menginskripsi kata sandi. Tindakan ini juga sering dilakukan untuk menonaktifkan sistem keamanan kata sandi. 2. Spoofing. Spoofing adalah situasi di mana pelaku atau program yang digunakan oleh pelaku berhasil mengidentifikasi dirinya sebagai orang lain. Biasanya pengguna
asli dari komputer atau jaringan dengan cara memalsukan data. Ada banyak cara spoofing yang dapat dilakukan seperti melalui email, SMS, dan lain sebagainya. 3. DDoS atau Distributed Denial of Service Attack. DDoS merupakan serangan yang dilakukan pada server komputer atau jaringan dari korban. Serangan DDoS ini ditujukan untuk mengurai sumber daya yang ada pada server komputer atau jaringan hingga tidak dapat lagi menjalankan fungsinya dengan baik. Yang keempat, sniffing. Sniffing merupakan salah satu metode cybercrime di mana pelaku mencuri username dan kata sandi dari korban secara sengaja maupun tidak sengaja. Pelaku kemudian dapat menggunakan akun korban untuk melakukan penipuan yang mengatasnamakan korban atau merusak serta menghapus data korban. 5. Mengirimkan malware. Metode cybercrime lainnya adalah dengan cara mengirimkan malware yang tujuannya untuk merusak atau menghancurkan data di server komputer atau jaringan korban. Beberapa yang termasuk ke dalam malware ini adalah virus, worm, trojan, spyware, ransomware, adware, dan lain sebagainya. Cybercrime. Untuk melindungi Anda dari kejahatan cybercrime, pastikan melakukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, lindungilah gadget atau perangkat lain yang ada, baik itu perlindungan untuk akses atau perlindungan terhadap data, sehingga orang lain gak sewenang-wenang menggunakan dan melakukan hal-hal yang gak kita sukai. Yang kedua, gunakanlah peranti lunak resmi. Pasalnya, banyak malware yang tertanam dalam aplikasi bajakan. Karena itu, rekomendasinya adalah bermigrasi menggunakan aplikasi open source yang gratis supaya terhindar dari malware atau spyware. Karena biasanya yang gak open source banyak yang bayar. Mengingat orang Indonesia enggan keluar duit untuk beli software asli dan lebih memilih bajakan. Yang ketiga, rajin mengganti kata sandi. Jangan malas untuk mengganti kata sandi akun-akun yang penting secara berkala. Tapi pastikan untuk menggunakan kombinasi karakter huruf. Yang keempat, pasang perangkat lunak keamanan yang up to date. Penting untuk perangkat lunak keamanan selalu diperbarui. Hal itu akan memberikan redefinisi ancaman kejahatan cyber dan virus yang belum terdeteksi dalam versi security software sebelumnya. Yang kelima, menggunakan encryption, misalnya seperti WP Protect Access 2 atau WPA2 dan lain-lain pada jaringan lokal seperti LAN atau nirkabel di kantor ataupun di rumah. Yang keenam, selalu memiliki sikap waspada. Waspada itu sangat perlu. Jangan langsung percaya dengan setiap email, telepon, website, dan segala iklan yang bertebaran di internet. Yang ketujuh, selalu periksa data bank dan data kartu kredit secara teratur. Sekarang ini, banyak data transaksi bank dikirim melalui email. Oleh karena itu, gak ada salahnya untuk memeriksa transaksi secara teratur. Yang kedelapan, backup data-data secara rutin. Sebaiknya, pengguna memiliki salinan dokumen pribadi, baik itu dokumen seperti foto, musik, video, atau yang lainnya. Yang kesembilan, abaikan lampiran surat elektronik dan URL yang terindikasi mencurigakan. Selain mengabaikan lampiran email dan URL atau alamat web yang mencurigakan, jangan hiraukan juga postingan-postingan aneh yang banyak bergentayangan di media sosial. Yang kesepuluh, jangan langsung tergiur. Gunakan waktu untuk berpikir lebih panjang dan matang. Misal, ketika ada tawaran menarik berupa free merchandise atau online sale, jangan terburu-buru mengambil keputusan, santai saja dan pelajari apa yang mereka tawarkan. Yang ke-11, jangan sembarangan membagikan info pribadi. Jaga supaya informasi pribadi nggak jatuh ke tangan yang nakal dan salah. Jika nggak terlalu penting-penting sekali, lebih baik jangan dimasukkan data-data pribadi yang penting ke dalam media sosial.
Yang ke-12, laporkan ke pihak yang berwenang. Faktanya, masih banyak kasus kejahatan cyber yang nggak dilaporkan. Tapi, mulai sekarang jangan ragu untuk melaporkan kepada pihak berwenang, khususnya untuk hal-hal yang berkaitan dengan eksploitasi seksual, pemerasan, penindasan, dan pencurian identitas. Kesimpulan, cybercrime adalah aktivitas ilegal dan tidak sah bagi sistem komputer dan masuk ke dalam kategori kejahatan di dunia maya. Cybercrime dilakukan dengan beragam tujuan, mulai dari iseng, mengetes kemampuan hacking, hingga kejahatan serius yang bisa merugikan korbannya secara finansial. Cukup sekian presentasi tugas mandiri konsep dasar teknologi informasi yang saya buat. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Saya akhir presentasi yang saya buat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.